Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Iwan Safrudin. Di kesempatan kali ini saya hanya ingin memberikan sedikit pengalaman berbagi tentang coding. Karena saya di sini lebih fokus untuk menjelaskan tentang pemrograman dasar. Pemrograman dasar di sini saya menggunakan dua bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu PHP, yang kedua yaitu JavaScript. Oke, langsung saja. Di sini saya ingin menambahkan. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Kenapa? Karena saya lebih terbiasa dengan Sublime Text. VS Code juga saya pakai, cuman saya jarang aja pakai itu. Oke, pertama di sini kalau di Windows itu biasanya ditaruh di C SAM htdocs gitu ya. Kalau di saya menggunakan Linux Ubuntu, di sini saya menyimpannya di var html. Nah, di html ini saya membuat pemrograman dasar gitu ya. Saya buat foldernya, terus saya open. Nah, di sini sudah ada. Terus kita akses saja menggunakan Chrome localhost pemdas. Nah, seperti ini. Akses dulu. Nah, seperti ini. Ini masih kosong. Kenapa? Karena di sini kita belum punya filenya sama sekali. Nah, di sini saya ingin buat file baru. Ini klik kanan ya, foldernya di klik kanan. Kita new file, lalu kita kasih nama index.php. Udah, kita jalanin kosong. Kenapa? Karena di file itu emang kosong, nggak ada apa-apanya. Oke, di bahasa pemrograman PHP ini pertama saya ingin memberikan fungsi dasar ya, seperti bahasa pemrograman lainnya, yaitu menampilkan teks dulu. Untuk di PHP tagnya itu seperti ini ya, diawali dengan kurung lancip buka tanda tanya lalu ada PHP gitu. Ini berarti menandakan bahwa file ini itu menjalankan script PHP. Nah, untuk menampilkan teks, kita cukup mengetikkan seperti ini, echo. Oke, pakai petik satu aja, hello world. Seperti ini kita jalankan, hello world. Nah, ini untuk menampilkan. Lalu di sini saya akan membuat variabel di PHP biasanya menggunakan $, di depannya. Kita cukup misalkan di sini saya menggunakan $nama. Di sini saya isi namanya, di sini saya Iwan. Kita jalankan. Kok keluarnya masih hello world? Kenapa? Karena $nama tidak kita echo. Supaya tampil, kita echo $nama seperti ini. Kok nyambung hello world Iwan? Karena di sini kita tidak memberikan pemisah atau separator. Untuk memberikan pisah, kita bisa menggunakan dua. Yang pertama menggunakan HTML, kita bisa menggunakan BR ya ke bawah, atau kita bisa menggunakan dua petik \n. N itu untuk enter ya. Oke, kita BR kita bawa dulu. Oh, nggak bisa di sini karena ini di browser menggunakan HTML. Tapi kalau di konsol atau di terminal atau di Windows itu command prompt itu bisa. Coba kita masuk. Oke, sorry. Kita zoom dulu, cd var html pemdas. Saya kan ada php index hello world Iwan ke bawah kan, karena di sini saya punya enter. Coba kita jalankan lagi, tuh gabung. Jadi n ini untuk di konsol saja, tapi kalau di browser kita tetap menggunakan BR, karena BR itu tag HTML. Lah, tadi katanya kita belajar cuma dua bahasa pemrograman, JavaScript dan PHP. Lalu itu kok ada HTML? Kalau HTML ya, itu bukan bahasa pemrograman, tapi dia itu HTML, Hypertext Markup Language. Jadi
dia bukan bahasa pemrograman. Kok ada language-nya? Ya emang dia bahasa, tapi dia bukan bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman itu seperti PHP, JavaScript, tanda-tandanya bahasa pemrograman itu kita bisa bikin variabel, ada function atau fungsi, ada errornya, kayak gitu. Tapi kalau kita di HTML atau CSS, sorry, CSS atau HTML, kita salah ketik itu nggak error, tapi paling nggak ngefek di halamannya seperti itu. Nah, ini kan PHP ya untuk menampilkan. Bagaimana kalau JavaScript-nya seperti apa? Nah, di sini saya ingin menambahkan file baru, kita kasih nama mana new file, kita kasih script.js. Ini script.js ini ya, filenya di luar. Untuk menampilkan kita src script.js. Nah, ini untuk melot supaya script JavaScript ini nanti dijalankan di browser ini. Kita inspect, kita reload. Nah, ini ada ya script.js. Ini kok ada VPN apa ini? To read as Chrome, enggak tahu sih. Display, kita coba dulu ya, apaan sih ini? Oh, plugin ya ini plugin saya dari ini VPN ya. Oke, selanjutnya di sini scriptnya udah ada ya. Untuk ngeceknya ada konsol, bukan, alert dulu, alert hello world. Kita jalanin tuh, keluar hello world untuk menampilkan teks, tapi paksaan ya. Ada satu lagi supaya tampil itu di sini, elemen konsol di sini ya. Ini konsol. Oke, itu bukan alert, tapi kita bisa menggunakan konsol log hello world. Kita jalankan, tuh keluar di sini. Nah, ini tuh seperti itu. Nah, itu untuk menampilkan dua dasar JavaScript dan HTML, JavaScript dan PHP. Di sini untuk menggabungkan apa, atau istilahnya itu concat ya. Concat itu menggabungkan dua string atau menggabungkan dua variabel. Atau mungkin ini ada variabel dan string yang digabung. Misalkan kita ingin menampilkan, kita mark aja, kita punya variabel begini, nama saya gitu ya, nama saya ini, kalau dijalankan nama saya Iwan gitu. Atau bisa, oke, perhatikan dulu di sini ya, nama saya spasi ada titik di sini baru $nama. Nah, ini titik di sini berfungsi untuk menyambung string tulisan ini dengan variabel. Variabel ini Iwan ya. Nah, kalau kita tidak ingin menggunakan titik, kita bisa menggunakan petik 2. Petik 2 itu nama saya $nama gini. Jadi kalau pakai petik 2 itu variabelnya bisa masuk, tapi kalau di sini petik 1 itu namanya dianggap nama gitu. Oke, kita kasih perbedaan aja di sini biar kita tahu perbedaan dua ini. Kita jalankan. Nah, nama saya $nama. $nama di sini tetap $nama. Tapi kalau ada petik 2 itu variabel bisa masuk ke sini. Nah, ini untuk yang PHP. Lalu untuk yang di JavaScript, kalau membuat variabel itu kita harus menggunakan bukan harus ya, ada yang lainnya, tapi pada umumnya menggunakan var nama. Kita isi petik 1 boleh, petik 2 boleh, run console log nama saya. Kalau di JavaScript itu tidak menggunakan titik tapi menggunakan plus. Di Java juga pakai plus ya, nama console. Kalau di JavaScript console log itu kita nggak usah pakai enter, dia langsung otomatis ke bawah setiap console log ya.
nama saya, nama, tetap kalau di sini tetap nama gini ya, walaupun dia pakai 2. Nah, saya juga nggak tahu ini gimana nih cara. Nggak tahu, saya lupa kalau yang masalah ini ya. Nama saya Iwan, nama saya nama, di sini masih nama ya. Untuk penggabungannya kita pakai ini. Bagaimana kalau kita googling ya, how to print variable in JavaScript inside apa itu namanya, mark. Di sini tetap pakai plus ya. Kita harus ngerti dulu ini tuh apa sih namanya, quotation mark. JavaScript variable set quotation in quotation marks. Oh, ditutup ini ya, garis miring 2 gini ya. Aduh, malah buka itu. Gini dia. Nama. Gitu ya. Petiknya 2. Di sini sama di sini. Kita coba. Gak mau dia. Petik. Oh, jadi petik sebelum itu, lalu itu petik lagi, terus error dong. Gak mau ini berarti dia. tetap nggak bisa ini, saya lupa ini. Ya udah itu aja. Nanti kalau ada kesempatan saya bagikan lagi tentang bagaimana ini cara menyambungkan variabel di dalam quotation mark. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Stay coding.